Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat beberapa kali membahas moda transportasi di Jakarta yang baru, yaitu LRT Jabodebek, yang sempat ramai sekali menghiasi pemberitaan media massa, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Maklum, namanya juga baru-baru, walaupun sebenarnya tidak baru-baru amat ya, karena di 2019 sebenarnya sudah ada LRT Sumatera Selatan di Palembang dan LRT Jakarta yang hilir mudik di sekitar Kelapa Gading. Nah, saya jadi teringat bahwa di tahun 2019 ada pula satu moda transportasi yang baru hadir saat itu di Jakarta, di mana pada waktu itu dianggap sebagai sebuah tonggak penting dalam modernisasi sistem transportasi massal di Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 2019, MRT Jakarta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan menandai era baru dalam sistem transportasi kereta api Indonesia. Setelah 4 tahun beroperasi, MRT Jakarta telah menjadi salah satu alat transportasi penting bagi para komuter yang melayani masyarakat di jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Saya sendiri sebenarnya bukan pengguna aktif MRT, jadi saya tidak terlalu mengetahui situasi harian di jalur MRT ini. Tapi dari sumber yang saya baca, okupansi penumpang yang menggunakan moda transportasi ini pada bulan Agustus 2023 tembus hingga 3.025.826 orang. Artinya, rata-rata dalam satu hari ada sekitar 97.603 orang yang menggunakan MRT Jakarta. Cukup lumayan. Sejauh ini MRT Jakarta bisa dibilang setara dengan negara-negara lain di luar sana, paling tidak dalam hal kenyamanan, kebersihan, dan ketepatan waktu. Hanya saja, untuk masalah jangkauan rute, MRT Jakarta masih harus bekerja keras mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain yang telah memiliki jangkauan yang lebih luas. Seperti Singapura misalnya, yang telah memiliki jalur MRT sepanjang 199 km, atau Thailand yang telah memiliki jalur MRT sepanjang 45 km. Tapi tidak perlu berkecil hati, karena kedepannya MRT Jakarta akan terus dikembangkan sesuai dengan grand design yang telah direncanakan. Selain jalur utara selatan yang ada sekarang, nantinya akan dibangun jalur timur barat yang menghubungkan antara Cikarang dengan Balaraja, serta lingkar luar yang akan menghubungkan Fatmawati dengan TMII. Nah, untuk pengembangan awal, saat ini sedang dibangun jalur MRT fase 2A yang akan menyambungkan Bundaran HI dengan stasiun kota sepanjang 5,8 km, yang per September 2023 ini progresnya sudah mencapai 65% sampai harmoni dan ditargetkan akan rampung pada 2027. Nantinya, jalur ini akan dikembangkan lagi dengan fase 2B yang akan menghubungkan kota dengan Ancol Barat sepanjang 5,2 km yang ditargetkan selesai pada 2029. Untuk melihat progres pembangunan jalur fase 2 ini, beberapa waktu yang lalu saya sengaja menggunakan moda transportasi ini dari stasiun Blok M untuk menuju stasiun akhir di Bundaran HI, sekaligus untuk merasakan kembali sensasi naik MRT. Karena seingat saya, terakhir kali saya menaiki kereta ini adalah pada tahun 2019. Suasana saat itu cukup lengang, baik di stasiun maupun di dalam kereta. Sepertinya karena hari itu hari libur. Sejujurnya, vibe menaiki MRT ini hampir sama rasanya dengan menaiki LRT, baik di lingkungan stasiunnya maupun sensasi menaiki keretanya. Dengan suara-suara announcer, suara-suara motor listrik, maupun bagaimana feel pergerakan keretanya. Perbedaan yang sangat terasa hanyalah terlihat pada dimensi kereta, di mana MRT secara kasat mata jauh lebih lega daripada LRT. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI.
Tidak butuh waktu lama dari Blok M untuk mencapai Bundaran HI. Karena ini adalah stasiun akhir, maka semua penumpang beranjak turun. Stasiun Bundaran HI ini terletak di bawah tanah, dan dari sinilah seharusnya nanti jalur rel akan menyambung ke arah kota dengan terus merayap di bawah tanah. Namun saat itu saya tidak menemukan cara untuk dapat melihat-lihat jalur yang sedang dibangun di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk naik dan menuju halte Transjakarta untuk mencari tahu kesibukan apa yang terjadi di jalur tersebut dalam rangka pembangunan jalur MRT fase 2A dari dalam bis Transjakarta jurusan kota. Bus Transjakarta yang saya naiki dari Bundaran HI bergerak perlahan menuju ke arah kota. Dan di sepanjang jalur itu pula, kesibukan pembangunan jalur MRT fase 2A tampak nyata. Kesibukan yang paling terasa adalah di sepanjang Jalan Gajah Mada yang cukup crowded dan membutuhkan rekayasa pengaturan lalu lintas karena dampak dari pembangunan ini. Nah, berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalur MRT ini, sebenarnya ada sebuah tempat menarik yang dapat memberikan banyak informasi terkait pembangunan fase 2 MRT Jakarta. Tempat ini kecil, tidak mencolok, tapi menurut saya sangat menarik dan informatif. Lokasinya berada di dalam stasiun Jakarta Kota, dan dapat dengan mudah Anda temukan karena berdampingan dengan sebuah convenience store dan diberi tulisan besar di atas pintu jendelanya yang berbunyi Galeri MRT Jakarta. Bagi penumpang komuter lain yang setiap harinya berkendara dari atau ke stasiun Jakarta Kota, mungkin familiar dengan tempat ini, walaupun belum tentu pernah masuk ke dalamnya. Jadi, Galeri MRT Jakarta ini sebenarnya apa? Galeri ini adalah sebuah pusat informasi mengenai perkembangan pembangunan fase 2 MRT Jakarta yang dilengkapi dengan maket rupa stasiun MRT kota. Jadi kita tidak perlu berimajinasi menebak-nebak seperti apa sih bentuk tunnel MRT ini di bawah tanah. Dan tidak hanya maket, di sini juga dipamerkan beberapa hasil temuan arkeologi seperti keramik asal Belanda, potongan arca dari Tiongkok, aneka temuan logam, serta botol air asal Jerman dan penyaring air asal Inggris yang diperoleh dari dalam tanah di sekitar kawasan Kota Tua. Maklum saja karena kawasan Kota Tua ini adalah sebuah kawasan yang kaya dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Selain itu, galeri ini juga menyuguhkan tayangan visual stasiun kota yang memperlihatkan berbagai informasi seperti video tentang MRT Jakarta, animasi, infografis, video building information modeling, serta pojok foto dengan latar terowongan MRT Jakarta. Dan untuk masuk ke galeri ini tidak dimungut biaya alias gratis. Kalau Anda berniat mampir, perhatikan jam bukanya karena tempat ini hanya buka pukul 9 hingga 17.00 setiap harinya. Dan juga di jam istirahat siang biasanya juga tutup.
Jadi itu saja video singkat kali ini. Kita tunggu saja, semoga pembangunan MRT Jakarta fase 2A ini berjalan lancar sesuai dengan target hingga dapat kita nikmati bersama hasilnya nanti. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.